Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, baik. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, semua pagi hari ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, ketika keadaan kita baik, apakah ada yang sakit? Tidak. Ya, baik. Oleh begitu hari ini, kalau kita punya keadaan baik, sudah tentu bahwa kita sudah mempersiapkan diri untuk belajar. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, meminta salah satu teman untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Baik, kita ambil sikap doa yang benar anak-anak. Teman-teman, mari kita berdoa secara bersama-sama. Berdoa mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih teman bisa mengerti. Oleh karena itu, baik, sampai hari ini tidak hadir. Sampai tidak hadir. Hadir semua. Oke, baik. Ternyata semua sudah siap untuk kita dapat melakukan pembelajaran di hari ini. Sudah siap untuk belajar tidak? Siap. Baik, anak-anak sudah siap. Kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, yaitu sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, mungkin ada buku yang kalian sudah pegang. Tolong lihat buku tersebut. Apa judul buku yang kalian telah pegang, anak-anak? Apa ulang? Tokoh dan penemuan. Lalu ada gambar apa lagi, anak-anak? Gambar apa? Gambar apa ini? Gambar apa? Ini ada gambar anak? Anak sekolah. Anak sekolah sementara buat apa? Mereka sementara buat belajar. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran tiga. Dengan judul bukunya tadi apa? Tokoh dan penemuan. Tokoh dan penemuan. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita di pagi hari ini, maka anak-anak, mari ibu ajak kita semua menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini anak-anak perhatikan di slide yang ada. Indonesia tanah air merah, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, puja-puja
dimulai, dibesarkan Bunda, badai lindungi hari tua, sampai akhir menutup mata. Surat tanah air beta, tiada berniat dunia, karya indah Tuhan Maha Kuasa, berikan sayang mudanya. Di sana tempat lahir beta, dimulai, dibesarkan Bunda, lindungi hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia ibu pertiwi, kau puja, kau kukasihi, tenaga kuatkan jiwaku, kepadamu rela ku beri. Baik anak-anak, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar. Di setiap kegiatan kita itu adalah kegiatan tahap. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan memulainya dari kegiatan awal, inti, dan penutup. Tadi kegiatan itu kita laksanakan itu untuk menghantar kita masuk dalam pembelajaran hari ini. Masuk dalam pembelajaran hari ini, yaitu yang berikut anak-anak. Hari ini kita akan belajar. Tadi judul pembelajaran kita pada hari ini, judul bukunya tadi tentang apa anak-anak? Dan penemuannya. Oke, setelah kita mengetahui akan judul dari pembelajaran kita hari ini, kita juga perlu tahu tujuan pembelajaran apa yang kita akan capai hari ini. Yaitu tujuan yang pertama, tujuan yang pertama pada hari ini yang akan kita capai, yaitu kita akan mencermati video pembelajaran. Video di mana video tentang pembacaan teks eksplanasi. Nah, setelah kita membaca, setelah kita mengamati video tersebut, kita mampu untuk memahami. Kita mampu untuk apa? Memahami apa? Teks eksplanasi yang disajikan, yaitu tentang rangkaian listrik di kelasku. Yang kedua, untuk tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah mengamati akan video yang telah kalian tonton pada slide, kalian mampu untuk mengidentifikasi kosakata baku dan kosakata non baku yang ada dalam bacaan teks eksplanasi. Dan juga setelah kita identifikasi, kita juga bisa mengidentifikasi kalimat tidak baku, dan setelah identifikasi kalimat tidak baku, kita ubah menjadi kalimat yang baku. Tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu kalian mampu untuk menganalisis akan kosakata non baku dan diubah menjadi dapat mengidentifikasi akan kalimat non baku, kalimat tidak efektif menjadi kalimat yang efektif.
kelasku, kalian mampu untuk menulis atau mampu menyajikan kosakata non baku dirubah menjadi kosakata baku, kalimat tidak efektif dirubah menjadi kalimat efektif. Oke, baik anak-anak. Oleh karena itu, yang berikut di sini Ibu telah menyediakan selain dari kita mengamati teks eksplanasi yang ada di papan tulis, yang ada di slide yang Ibu sajikan, Ibu juga akan membagikan teks eksplanasi. Tetapi nanti dalam pengamatannya kita perhatikan saja yang ada di slide yang Ibu akan tayangkan. Bacaan yang ada di sana kita perhatikan baik-baik, karena ini bahan ajar yang Ibu bagi ini bacaan yang Ibu akan bagi ini kita akan gunakan supaya sebentar kita dapat menyelesaikan akan tugas yang akan Ibu berikan, menjadi acuan buat kita. Sudah, masing-masing sudah dapat? Sudah. Baik, silakan anak-anak. Kita akan memperhatikan teks eksplanasi yang akan Ibu tayangkan pada slide ini. Semua perhatikan di depan supaya bisa mengamati video ini dan mampu untuk bisa menganalisis, dan setelah mampu menganalisis, mampu menyajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Silakan perhatikan baik-baik. semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan channel Ibu Media Madonna. Kali ini kita akan belajar tentang tema 3 metode pertemuan, tema 1 ilmu yang membaginya, pembelajaran 4 contoh sampai habis ya, miskin. Materi ini berdasarkan buku tematik terbaru kurikulum 2013 dan UPN 6A. Bagaimana? Tahukah kamu siapa penemu bola hijau? Bagaimana yang menemukannya? Sikap apa yang harus kita terhadapnya? Ayo kita pelajari. Yang pertama, gunakan bahasa Indonesia. Kali 3/2 dan 4/2. Menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Ayo ingat kembali, struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan jelas, dan kemudian kita dapat menemukan sebuah teks eksplanasi dengan membacanya dengan cermat. Selain itu, kita dapat mengajukan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dari teks tersebut. Kita dapat menuliskan informasi tersebut dalam bentuk diagram. Menyajikan informasi dalam bentuk diagram akan memudahkan kita untuk mengingat dan memahami informasi dari suatu teks. Karena itu, dengarkan dan pahami teks yang dibacakan berikutnya. Thomas Alva Edison, sang penemuan alam pijar. Pernah kebanyak olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan dilakukan kegiatan di rumah karena lingkungan yang berwarna hitam. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Jika
2, 1, 0. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Sehat selalu kan? Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik tema 3, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Hari ini kita belajar penuh semangat. Adik-adik, untuk menjadi seorang penemuh, kita harus memiliki tubuh yang sehat. Sekarang kita akan melanjutkan latihan kebugaran yang tadi. Tentunya kalian masih ingat ya tentang latihan kebugaran. Dan latihan kebugaran ini bertujuan supaya tubuh kita lebih sehat dan kuat. Sehingga kita bisa belajar meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan Selama di FPD, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu, apa kabar? Yang baik, perhatikan pesan ada inspirasi. Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Mayuna. Kali ini kita akan belajar yang ketiga, tokoh dan penemuan. Supaya 3, ayo menjadi penemu. Pembelajaran 3, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Materi ini Silakan perhatikan baik-baik anak-anak. guru dan siswa Setelah kita memperhatikan bacaan tersebut, akan mengidentifikasi, menganalisis kosakata baku dan kosakata non baku. Kosakata non baku kita akan ubah menjadi kosakata baku. Kalimat tidak efektif yang kita temukan dalam bacaan kita akan ubah menjadi kalimat efektif. Maka tolong perhatikan silakan anak-anak. Penggunaan kata-kata baku dalam teks eksplanasi. Ayo kita kembali cara menemukan kata baku. Kita dapat menemukan kata baku dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas kalimat yang efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Ciri-ciri kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Ya, baik, silakan perhatikan anak-anak. Di sini dia menjelaskan tentang kalimat efektif. Nanti sebentar setelah kita menonton akan bacaan teks eksplanasi yang kita tonton dalam video ini, kita mampu untuk dapat mengidentifikasi kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif dalam bacaan kita akan ubah menjadi kalimat efektif. Kita akan ubah menjadi kalimat efektif. Silakan perhatikan anak-anak yang ada di sini. Kalimat efektif yaitu kalimat yang terdiri dari atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Dia ciri-cirinya bagaimana anak-anak? Kata-kata baku ciri-cirinya yang bagaimana? Tidak terpengaruh dengan bahasa asing atau bahasa luar, bahasa dari negara lain, dan juga ataupun dengan bahasa daerah. Ya. Baik, kita akan lanjut. Silakan perhatikan anak-anak. Nah, anak ibu, coba dijalankan teks eksplanasi berikut. Rangkaian lampu di kelasku, rangkaian segi dan paralel, dipakai untuk berlangsung di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal. Silakan perhatikan anak-anak, ada gambar apa di sini? Ada gambar rangkaian listrik. Ada gambar rangkaian listrik. Ini rangkaian listrik
yang menandakan tanda kotak ini adalah kosakata non baku atau kosakata tidak baku. Sebentar, bagaimana caranya setelah kita menonton akan video ini, caranya bagaimana untuk kita dapat merubah menjadi kosakata baku. Kita lanjut. Oke, anak-anak silakan perhatikan. Atau hiasan Ini sudah ada tanda-tanda memang. dalam rangka. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti halnya lampu di kelas 10 yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 dan 1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1 atau L1. Saat saklar 2 atau S2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 atau L2 yang menyala. Saat saklar 3 atau S3 dinyalakan, maka 3 atau L3 dan 4 atau L4 menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4. Sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2, dan L3 dan L4. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali menghemat biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Nah, anak-anak, cermati kembali teks eksplanasi tersebut. Kemudian, terletak kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks tersebut. Ayo kita perbaiki. Yang pertama, kosakata non bakunya adalah dipakai. Perbaikannya menjadi kosakata baku dipakai. Kemudian kalimat tidak efektif, rangkaian seri banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar. Silakan perhatikan anak-anak. Rangkaian seri Sebentar kalian kerja seperti ini. Kerja seperti ini pada LKPD. Jadi kosakata yang kedua adalah buat. Perbaikan kosakata baku dari buat adalah untuk. Kemudian kalimat tidak efektifnya pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Dengan baik-baik karena ketika kalian pahami video ini sebentar ketika menyelesaikan Dalam undang kehidupan susah. sehari-hari, terutama di rumah, Tidak susah rangkaian dalam listrik yang mengerjakannya. mengakomodir arus energi untuk penerangan merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Kemudian kosakata baku yang ketiga adalah banget. Kemudian kosakata baku menjadi sekali. Kalimat tidak efektifnya adalah dengan demikian kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Perbaikan menjadi kalimat efektifnya adalah sehingga kedua jenis rangkaian ini saling melengkapi. Nah, kosakata yang kedua adalah sama. Perbaikan menjadi kosakata baku adalah dengan kalimat tidak efektifnya saat saklar 1 dan 1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1. Ya baik. Anak-anak sudah selesai menonton akan video ini. Ini video dia berbicara tentang apa? Membaca apa? Teks. Membaca teks eksplanasi, dan setelah membaca teks eksplanasi di sini sudah menjelaskan bahwa apa saja yang akan kita lakukan sebentar. Nanti sebentar kita akan membaca teks eksplanasi. Setelah kita membaca anak-anak, nanti kita mampu untuk mengidentifikasi kosakata non baku. Nah, kosakata non baku ini baik. Nah, perhatikan di sini dalam teks eksplanasi yang telah kita tonton tadi.
tadi, di sini ada dalam teks tersebut ada kosakata apa? Kosakata kosakata non baku. Nah, dari kosakata non baku ini kita akan perbaiki menjadi kosakata baku. Kosakata baku. Nah, dalam bacaan teks eksplanasi tadi juga kita temukan kalimat tidak efektif. Nah, kalimat tidak efektif ini kita akan perbaiki menjadi kalimat efektif. Oleh karena itu, di sini Ibu akan setelah kita menonton akan teks eksplanasi video tentang teks eksplanasi yang disajikan tadi, mungkin Ibu akan meminta teman anak-anak yaitu dalam setiap kelompok satu orang untuk dapat membacakan akan teks eksplanasi yang telah Ibu bacakan tadi. Ya, baik, silakan setiap kelompok satu orang untuk kita dapat membaca akan teks eksplanasi ini. Silakan. Kelompok 1, silakan. Baca, ingat bacanya suaranya lantang supaya teman-teman yang lain silakan perhatikan pada teks yang kalian sudah pegang. Silakan perhatikan. Ya. 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 Rangkaian lampu di kelasku. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Seri-seri banget kita lihat pada hiasan pohon natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lain. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran, terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1. Saat saklar 2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 yang menyala. Saat saklar 3 dinyalakan, maka lampu 3 dan lampu 4 menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4, sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2, dan L3 dan L4. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Oke, baik, terima kasih. Lanjut lagi Jul, silakan baca teksnya. Rangkaian lampu di kelas. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri banyak kita lihat pada hiasan pohon natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini
melengkapi satu sama lain. Tetapi lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campur terdapat 3 buah sampai dengan tidak lampu saat salah satu menggunakan yang dinyalakan adalah hanya satu. Saat salah dinyalakan, Perhatikan, semua perhatikan teks yang dibacakan oleh Jul. Silakan perhatikan baik-baik anak-anak. maka hanya lampu 2 yang menyala. Saat saklar dinyalakan maka lampu 3 dan lampu 4 menyala. Dengan kondisi tersebut maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah 3 dan 4, sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2 dan L3 dan L4. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali menghematkan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Oke, baik, terima kasih. Ya, kita sudah baca teks yang berjudul apa anak-anak? Rangkaian Rangkaian lampu listrik di kelas. Oke, baik. Setelah kita membaca, tadi kita juga sudah nonton video pembelajaran tentang membaca teks eksplanasi, yaitu rangkaian lampu listrik di kelasku. Dan setelah kita membaca, tadi kita sesuai dengan video yang kita tonton tadi, kita akan mulai mengidentifikasi kosakata tidak baku, kita perbaiki menjadi kosakata baku. Lalu kita akan menemukan juga dalam teks eksplanasi tersebut, kita temukan kalimat tidak efektif, kita akan perbaiki dan merubah menjadi kalimat efektif. Setelah kita semua sudah mengamati tadi melalui video yang ditayangkan dan juga sudah ada teman 2 orang yang sudah membacakan teksnya bagi kita. Kira-kira anak-anak sudah mengerti? Sudah. Ya. Ketika anak-anak sudah mengerti, ibu akan membagikan LKPD dan LKPD tersebut kita akan kerjakan secara berkelompok. Ya, tadi kita sudah membentuk kelompok dan kita akan kerja sesuai dengan kelompok masing-masing. Dan dalam mengerjakan, tolong perhatikan petunjuknya pada LKPD, lembaran kerja yang akan ibu bagi, dan juga media kartu yang ibu akan bagi. Perhatikan baik-baik anak-anak supaya kalian bisa menentukan, akan dapat mengidentifikasi setiap kosakata non baku yang ada pada bacaan dan mulai untuk memperbaiki menjadi kosakata baku. Dan silakan ditempelkan pada lembaran pekerjaan yang akan ibu berikan. Dan ketika mengerjakannya juga anak-anak, tolong perhatikan baik-baik, tolong menjaga ketertiban, tidak boleh ribut, teliti setiap anggota, perhatikan supaya semua aktif ya anak-anak. Jangan 1-2 orang saja yang kerja, silakan perhatikan. Ini petunjuk untuk pengerjaannya sudah ada di sini. Silakan lihat baik-baik.
22. Silakan perhatikan pada teks eksplanasi yang telah kalian pegang. Silakan kerja ya anak-anak. Kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD. Silakan berikan pasangannya. Mencari akan. Silakan mencari pasangan dari kosakata non baku yang kalian temukan. Kosakata non baku yang kalian temukan pada teks eksplanasi yang telah kalian amati, yang telah kalian baca tadi. Silakan berikan pasangan. Ingat juga tolong jaga ketertiban, jangan ribut ya. Kerjakan dengan baik anak-anak sesuai dengan petunjuk yang ibu sudah berikan. Silakan. Ingat yang paling awal silakan. Perhatikan baik-baik. Silakan berikan pasangan pada kosakata. Baik, silakan pilih kosakata baku, kosakata non baku dan mulai mencari pasangannya. Silakan perhatikan baik-baik anak-anak. Silakan tulis nama dulu. Silakan lihat pesanannya. Ya, ayo cepat anak-anak, cepat selesaikan. Ya. Lihat baik-baik ya, supaya jangan salah mengerjakannya. Pasang baik-baik, lihat baik-baik. Kosakata, kalau kosakata non baku pada kolomnya, kosakata baku pada kolomnya. Silakan perhatikan baik-baik anak-anak. Ya, silakan cepat, ayo cepat. Ya. Perhatikan baik-baik pekerjaan supaya rapi, bersih, jangan kotor ya anak-anak. Silakan. Lihat baik-baik ya. Oke, cepat anak-anak. Cepat. Pertama itu pertama kali petunjuk. Ayo cepat untuk dapat menyelesaikan. Ya, cepat anak-anak. Kelompok 1, kelompok 2, semangat. Nanti dia 3 lebih. Nah, ayo cepat. Ayo. Perhatikan baik-baik. Cepat sudah, karena ketika kita selesai kerja, kita akan iya.
Angkat kelompok 3 akan dipresentasikan kepada seperti ayo cepat. Nanti ketika teman-teman presentasi, nanti setelah itu ibu akan input akan hasil pekerjaan kalian untuk ibu dapat menilainya, dan setelah itu ibu akan pengumuman. Saya akan pengumuman akan hasil kerja dari setiap kelompok mana nilainya yang paling tertinggi. Ayo cepat. Sudah? Ayo, sudah selesai? Sudah? Kelompok 2 juga sudah selesai? Ya, ternyata semua cepat untuk dapat menyelesaikan akan hasil pekerjaannya. Dan kerjasamanya sangat bagus sekali anak-anak. Ya, silakan kelompok 1. Siapa yang presentasi? Kami dari kelompok 1 kami akan mempresentasikan hasil kami. Kosakata mengaku perlu untuk dapat perbaikan kosakata baku perlu. Kosakata membaku akan sangat memperbaikan kosakata baku perlu. Sangat. Kosakata membaku dipakai, memperbaikan kosakata baku dipakai. Kosakata membaku banget, memperbaikan kosakata baku sekali. Kosakata membaku dua, memperbaikan kosakata baku tiga. Ya, lanjut lagi pada kalimat efektif. Silakan Pak, perhatikan. Kalimat tidak efektif. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan berbagai tempat. Memperbaikan kalimat efektif. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai untuk penerangan berbagai tempat. 2. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Pada memperbaikan kalimat efektif, pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi untuk penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. 3. Rangkaian seri banyak kita lihat pada hiasan pohon natal atau hiasan pada pohon besar di sepanjang jalan raya. Perbaikan kalimat efektif. Rangkaian sering sekali kita lihat pada hiasan pohon natal atau hiasan pada pohon besar di sepanjang jalan raya. 4. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali menghemat biaya listrik, memperbaiki saluran listrik. Rangkaian paralel sangat membantu sekali menghemat biaya listrik. 5. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan.
Memperbaiki kalimat efektivitas, kita hanya perlu menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Sudah? Oke, baik, silakan. Presentasi kelompok 1 sudah selesai. Ibu akan mengumpulkan hasil pekerjaan ini untuk Ibu bisa ambil waktu untuk dapat menilainya, dan sebentar Ibu akan pengumuman memang bahwa nilai untuk hasil pekerjaan biar tidak jawabannya sesuai tidak. Sudah? Kelompok 2, silakan. Sudah. Ya. Baik, silakan perhatikan baik-baik. Kami dari kelompok 2 untuk memperbaikan kosakata lengkap untuk mempresentasikan hasil kegiatan kami. 1. Kosakata lengkap yakni untuk kata kebaikannya perlu kosakata asli. 2. Kosakata membantu dipakai. Kebaikan. 3. Kosakata membantu luas. Untuk 4. Kosakata membantu banget. Kebaikan sekali. 5. Kosakata membantu akan sangat untuk mengabaikan sangat. Kalimat tidak efektif. 1. Rangkaian seri dan banyak dipakai buat kendaraan yang tidak pakai tempat. Dan sebaiknya kalimat efektif, rangkaian listrik dan kendaraan banyak dipakai untuk kendaraan yang tidak pakai tempat. 2. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari penelitian yang menggunakan listrik yang mungkin yang dibuat kendaraan adalah melakukan gabungan dari listrik, seri dan paralel. Perbaikan kalimat efektif pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari penelitian menggunakan listrik yang mengakomodir arus energi untuk kendaraan adalah memakai gabungan dari rangkaian listrik, seri dan paralel. 3. Kalimat tidak efektif, rangkaian seri dan terlihat pada hiasan peralatan atau hiasan pada pohon bisa disesuaikan dengan wilayah. Perbaikan kalimat efektif tidak menggunakan seri kembali kita bukan pada hiasan peralatan atau hiasan pohon bisa disesuaikan dengan wilayah. Kalimat tidak efektif 4. Kemudian proyektor menjadi kalimat efektif adalah saat mangsat. Perbaikan kalimat efektif. Rangkaian paralel sangat membantu sekali menggunakan wilayah listrik. Kalimat tidak efektif 5. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Perbaikan kalimat efektif 5. Kita hanya perlu menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Demikian hasil presentasi kelompok 2. Ya, mari kita ya. Oke, baik, kita akan lanjut pada kelompok 3. Kelompok 3, silakan deh yang baik-baik. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kosakata membantu 2.
buat perbaikan kosakata baku adalah buntu. 2. Kosakata non baku dipakai. Perbaikan kosakata baku 2 dipakai. 3. Kosakata non baku bangkit. Perbaikan kosakata baku 3 sekali. 4. Kosakata non baku akan sangat. Perbaikan kosakata baku sangat. 5. Kosakata non baku perlu untuk dapat. Perbaikan kosakata baku perlu. Kalimat tidak efektif dan kalimat perbaikan kalimat efektif. 1. Rangkaian inspirik serifat dan paralel banyak dipakai buat penerangan dan berbagai tempat. 2. Perbaikan kalimat efektif. 1. Rangkaian inspirik serifat dan paralel banyak dipakai buat penerangan dan berbagai tempat. Kalimat tidak efektif. 2. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik, seri dan paralel. Perbaikan kalimat efektif. 3. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi untuk penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik, seri dan paralel. Kalimat tidak efektif. 3. Rangkaian dari bangkit. Kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon Natal sepanjang jalan raya. Perbaikan kalimat efektif. 3. Rangkaian sering sekali kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. 4. Kalimat tidak efektif. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik. Perbaikan kalimat efektif. 4. Rangkaian paralel sangat membantu sekali menghematan biaya listrik. 5. Kalimat tidak efektif. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Perbaikan kalimat efektif. Tidak hanya perlu menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Ya, baiknya kita akan hasil presentasi dari kelompok 3. Sekarang kita akan lanjut ke kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kosakata non baku akan sama. Perbaikan kosakata baku sama. Kosakata non baku dipakai. Perbaikan kosakata baku dipakai. 3. Kosakata non baku buat. Perbaikan kosakata baku untuk. Nomor 4. Kosakata non baku bangkit. Perbaikan kosakata baku sekali. Nomor 5. Kosakata non baku perlu untuk dapat. Perbaikan kosakata baku perlu. Kalimat efektif. 1. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. 2. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri
listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Perbaikan kalimat efektif. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. 2. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Perbaikan kalimat efektif. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi untuk penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Angka 3. Kalimat tidak efektif. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon-pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Perbaikan kalimat efektif. Rangkaian seri sering sekali kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Nomor 4. Kalimat tidak efektif. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali menghemat biaya listrik. Rangkaian paralel sangat membantu sekali menghemat biaya listrik. Kalimat tidak efektif. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Perbaikan kalimat efektif. Kita hanya perlu menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Oke, baik. Baik, semua kelompok telah mempresentasikan akan hasil kerjanya. Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan terhadap hasil pekerjaan dari kelompok lain? Ada? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Ada tidak? Teman-teman, tadi ketika mempresentasikan akan hasil kerja, ketika kalian lihat bagaimana? Sudah bagus kah atau kurang bagus atau bagaimana? Silakan. Jangan malu-malu. Silakan sampaikan pendapatmu. Tadi ketika kawan-kawan presentasi untuk hasil kerja bagaimana? Sudah bagus? Sudah bagus? Sudah. Jawab. Kalau sudah bagus, sudah bagus. Sudah bagus atau belum? Sudah bagus. Ya. Kelompok 1? Sudah bagus. Kelompok 2? Sudah bagus. Ya, baik. Sekarang Ibu akan menilai akan hasil pekerjaan kalian. Hasil pekerjaan kalian yaitu identifikasi kosakata baku dan kosakata non baku. Kosakata baku dan kosakata non baku dari teks eksplanasi yang telah kalian kerjakan. Sekarang Ibu akan pengumuman. Saya akan pengumuman hasil kerja, yaitu yang pertama Ibu akan pengumuman hasil pekerjaan dari kelompok 3. Dari kelompok 3, Ibu ketika Ibu menilai juga, Ibu perhatikan jawabannya sudah sesuai atau belum, dan juga perhatian dalam mengerjakan LKPD ini. Silakan perhatikan baik-baik, yaitu kelompok 3 memperoleh nilai 95. Tepuk tangan dulu. Kelompok 2 memperoleh nilai 100. Tepuk tangan dulu. Kelompok 1 Kelompok 1
tetapi tidak rapi. Kelompok 3 siap untuk menerimanya? Siap. Ya, benar sekali. Mereka siap untuk menerima bahwa mereka punya kekurangannya adalah tidak rapi ketika dalam mengerjakan akan LKPD tersebut. Oleh karena itu kita telah mengerjakan akan LKPD yang telah Ibu bagikan. Kita akan beranjak pada kegiatan yang berikut, yaitu kegiatan yang berikut kita akan mengerjakan soal evaluasi, karena ketika tadi kita kerja secara berkelompok, ya, Ibu akan membagikan akan LKPD ini, dan setelah saya selesai untuk membagikan LKPD ini, mungkin karena waktunya sudah hampir usai, Ibu bagi nanti sebentar kita berusaha untuk selesai pembelajaran ini, kita akan mengerjakannya. Ya, silakan kerja. Nanti tulis nama, tulis kelas. Silakan perhatikan, silakan tulis nama, tulis kelas. Ya, ini nanti sebentar kita bisa selesaikan. Setelah pembelajaran ini kita akan berusaha untuk dapat menyelesaikannya. Ya, baik anak-anak, kita masing-masing sudah memegang soal evaluasi. Simak soal evaluasi tersebut. Ibu ingin bertanya dulu. Halo anak-anak. Halo. Silakan perhatikan. Kalau perhatikan dulu, yaitu hari ini kita belajar tentang apa, anak-anak? Kita belajar tentang apa? Belajar tentang membaca teks eksplanasi. Membaca teks eksplanasi, lalu kita bikin apa lagi dalam pekerjaan tadi, mengerjakan LKPD? Kita bikin apa? Identifikasi kosakata baku dan kosakata non baku. Lanjut, kita bikin apa lagi? Kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Lalu selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD, tapi karena waktunya ya, baik anak-anak, silakan nanti LKPD-nya sebentar setelah kita selesai pembelajaran, baru kita lanjut untuk mengerjakannya. Ya, oleh karena itu, baik anak-anak, kita akan mengakhiri akan pembelajaran kita hari ini. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Tetapi sebelum kita mengakhirinya, kita akan doa secara bersama-sama. Yang ada beraktivitas perintah nanti sebentar baru kita lanjut untuk menyelesaikannya. Ya, stop. Silakan menyelesaikan. Ya, siapa yang tugas untuk berdoa? Silakan maju. Ya, bangun berdiri semua anak-anak. Kita akan menutup pembelajaran kita di hari ini di dalam doa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri pembelajaran kita di hari ini. Dan ingat,